Salam dan bahagia. Ibu bapak guru hebat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Saya Made Mardike dari SD Saraswati 6 Denpasar. Saya Putu Agus Darsana dari SMA Negeri 7 Denpasar. Saya Yamandira dari SD Saraswati 2 Denpasar. Ibu bapak guru hebat, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, bagus, Bu Navigator. Baik, Om. Ya, silakan duduk, Pak. Bagus. Jadi saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak ya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang Bapak miliki. Saya ingin mendukung Bapak secara lebih khusus nih, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching dengan Pak Nyomantina, Pak? Dan bagaimana Bapak merencanakan untuk meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak? Ya. Terima kasih Pak Made. Ya. Saya merasa baik dan siap untuk sesi coaching kali ini dengan Pak Dina. Saya berencana memfokuskan diri pada cara mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan yang dapat membuka wawasan coaching, yaitu Pak Dina. Saya juga berharap dapat memanfaatkan present yang saya dengan lebih efektif. Oke, itu terdengar sangat bagus sekali ya Pak Agus. Nah, dalam hal ini bagaimana Bapak melihat potensi peningkatan dalam keterampilan tersebut? Apakah Bapak memiliki strategi khusus yang ingin Bapak capai, Pak Agus? Saya melihat potensi peningkatan terutama dalam pembuatan pertanyaan yang lebih terarah untuk membimbing coaching, merumuskan solusi sendiri. Sebagai strategi, saya berencana untuk menggunakan teknik refleksi yang lebih mendalam dan memberikan umpan balik yang memotivasi. Wah, ini baik sekali dan luar biasa ya Pak Agus. Saya senang mendengarnya. Nah, selanjutnya bagaimana harapan Bapak terkait dengan observasi yang akan saya lakukan sebentar, Pak? Saya berharap observasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap cara saya berinteraksi dengan coaching, khususnya dalam konteks mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dari coaching. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya yakin observasi ini akan membantu kita meraih peningkatan yang signifikan Pak ya dalam kemampuan coaching yang Bapak miliki. Astungkara Pak Made. Oke, Astungkara Pak Agus. Om Swastiastu, Pak Agus. Silakan duduk Pak Dina. Terima kasih Pak Tur. Selamat pagi Pak Dina. Selamat pagi Pak Agus. Sangat senang jika bisa membantu Pak Dina. Rasanya ini sepertinya ada yang ingin Bapak ceritakan dari raut muka Bapak, sepertinya ada permasalahan mungkin yang ingin kita bahas di sini Pak Dina. Iya. Sebelumnya Tiang mengucapkan terima kasih dulu Pak Agus karena saya pun meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya nanti dan Pak. Begini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Agus. Kebetulan ini nilai dari bahasa Jepang siswa Tiang ini belum dikatakan maksimal ini Pak Agus. Oh, jadi Bapak memiliki permasalahan terkait nilai bahasa Jepang ya dari siswa Bapak. Apakah ada masalah dengan nilai siswa Bapak kurang maksimal ya? Gini Pak Agus, sebenarnya saya merasa nilai anak-anak itu masih di bawah, kalau Tiang rata-rata kan masih dia nilainya di bawah rata-rata 50%. Nilai sumatiknya itu tidak memenuhi kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah Tiang tetapkan. Nah, untuk itu saya ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dalam pembelajaran bahasa Jepang untuk kedepannya Pak Agus. Terima kasih Pak Dina telah berbagi permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin lebih memahami potensi Bapak dalam pembelajaran bahasa Jepang. Pertama-tama, bisakah Bapak menceritakan kepada saya
apa yang menurut Bapak menjadi kekuatan utama dalam gaya pengajaran bahasa Jepang Bapak di Iya. kelas? Kalau saya sih merasa selama ini saya sudah cukup kreatif dalam melakukan pembelajaran, baik dalam merancang pembelajaran dengan metode yang sudah lakukan itu sudah cukup menarik lah bagi siswa. Itu sangat bagus sekali Pak Dina. Kreativitas dalam merancang pembelajaran memang merupakan kekuatan yang sangat berharga Pak Dina ya. Sekarang bagaimana Anda biasanya melibatkan siswa dalam pembelajaran? Apakah ada konteks partisipatif tertentu yang Bapak temukan efektif mungkin? Kalau selama ini yang dia lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran, dia mengajak siswa melalui diskusi kelompok, melalui tanya jawab. Namun sepertinya perlu inovasi lebih lanjut Bapak, karena melihat dari hasil belajarnya benar-benar itu di rata-rata kan masih 50% Bapak. Nah ini perlu pembelajaran inovatif yang lebih aktif dan antusias untuk anak-anak Bapak. Ya, terdengar sangat baik sekali proses yang Bapak Dina lakukan. Dalam hal ini, apakah Bapak pernah mendapatkan umpan balik dari siswa atau mencoba menganalisis reaksi mereka terhadap pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau dia lihat dari proses pembelajaran, beberapa anak sih memang kadang-kadang terlihat masih bingung Bapak, kurang tertarik dengan pembelajaran, entah dia mengalami kesulitan dalam memahami materi, masih ada beberapa yang belum masih itu Bapak. Iya. Memang Pak Dina, pemantauan respon siswa memang sangat penting. Sekarang ada apa menurut Bapak Dina penyebab banyaknya siswa yang mendapatkan nilai rendah itu, kira-kira apa penyebabnya? Apakah ada aspek tertentu pada materi atau cara pengajaran yang mungkin harus kita evaluasi? Ya. Kalau pengajaran sih dia sudah rasa efektif Bapak, tetapi kalau yang coba refleksikan, beberapa siswa ini mungkin mengalami kesulitan dalam materi Bapak. Nah, kompleksitas materi yang dia ajarkan di dalam pembelajaran bahasa Jepang itu agak kompleks, agak luas begitu. Mungkin itu yang menjadi kendala buat anak-anak Bapak. Iya. Pemahaman yang baik Pak Dina, dalam hal ini apakah Pak Dina merasa materi yang disampaikan terlalu sulit atau mungkin perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan tingkat pemahaman siswa? Ya. Kalau dia coba refleksikan sih iya kayaknya Bapak, karena kompleksitasnya itu terlalu luas, terlalu sulit untuk anak-anak yang di jenjangnya mereka, dan dia coba memastikan bahwa materi yang diajarkan dari tingkat pemahaman mereka itu akan menyesuaikan nantinya Bapak. Luar biasa sekali pertimbangan yang baik Pak Dina. Sekarang apakah ada Bapak Pak Dina merasa ada kemungkinan bahwa gaya pengajaran atau pendekatan yang digunakan mungkin perlu disesuaikan agar lebih mendukung pemahaman siswa? Iya, saya rasa mungkin ada Bapak. Mungkin saya perlu akan mencari materi-materi yang lebih bervariasi dan mungkin mempersonalisasikan gaya pengajaran saya agar dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa di kelas Bapak. Bagus sekali Pak Dina. Sekarang jika Bapak melihat ke depan, bagaimana Bapak berencana untuk mengatasi kendala ini? Apa ada strategi khusus yang ingin Bapak terapkan? Iya, saya berpikir untuk lebih memecahkan materi dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang kompleksitasnya lebih sederhana Bapak, dan mungkin saya akan mencoba metode-metode yang baru dalam pengajaran yang interaktif yang melibatkan keterakhiran siswa yang lebih aktif. Iya. Rencana tersebut terdengar sangat baik Pak Dina. Bagaimana menurut Bapak, apakah dengan adanya perubahan ini siswa akan lebih mampu mencapai KKTP dan mencapai hasil belajar yang diinginkan dari Pak Dina? Apa komitmen Bapak dalam hal ini? Saya sih optimis Bapak, dengan komitmen dan perubahan tersebut saya nanti bisa membantu siswa memahami materi yang lebih baik dan meningkatkan hasil belajar mereka Bapak. Nah, itu sangat positif sekali Pak Dina. Terakhir, setelah mendiskusikan potensi dan rencana perbaikan ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah Bapak merasa lebih lega atau mungkin memiliki kekhawatiran atau pertanyaan lebih lanjut?
Hasil kali Bapak setelah yang berdiskusi, dari diskusi ini Tiang merasa lega Bapak. Namun kemungkinan nanti Tiang akan melanjutkan rencana aksi saya ke arah yang lebih konkret, ke arah yang lebih nyata untuk mengatasi masalah Tiang. Nanti Tiang mencoba menemukan, mencari, menggali informasi, strategi, metode, dan yang sebagainya yang berhubungan dengan pembelajaran agar hasilnya lebih meningkat. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Ya, sama-sama Pak Dina. Saya senang mendapat membantu Pak Dina. Jika ada hal lain yang perlu dibahas atau jika Bapak membutuhkan dukungan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga perubahan positif segera terjadi dalam pembelajaran Bapak. Sukses selalu, ya Pak Dina. Terima kasih Pak Du. Terima kasih banyak Pak Du. Pamit Pak Du. Saya mengamati dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Tina dalam hal ini sebagai seorang coach ya Pak, ini sudah luar biasa sekali. Nah tentu saya melihat bahwa Bapak sudah melakukan pendekatan ya, kemudian hadir sebelumnya mendengar dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik ya, sesuai dengan standar yang ada tentunya Pak ya. Nah tentunya dalam hal ini sesuai dengan alur tirta ya kan Pak. Nah bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Saya setuju, terima kasih Bapak. Memang seperti apa yang Bapak sampaikan, saya sudah berusaha melakukan pendekatan, mengikut dalam proses coaching bersama Coach Pak Dina dan berusaha untuk sudah menjalankan alur tirta tersebut. Oke, luar biasa Pak. Baik Pak Agus, jadi saya akan langsung saja menyampaikan secara detail kembali terkait dengan proses coaching yang Pak lakukan berdasarkan observasi yang saya lakukan Pak ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Pak ya, sesuai dengan alur tirta. Saya melihat bahwa tujuan yang disampaikan oleh Pak Tina itu sangat jelas ya, yaitu ingin meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jepang Pak ya, sehingga bisa mencapai KKTP. Nah oleh karena itu Pak Tina mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah dalam hal ini saya juga memperhatikan Pak Agus sangat luar biasa sekali sebagai seorang coach sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Tina dalam sesi coaching ini. Nah dalam hal ini apa yang ingin Bapak sampaikan dari apa yang saya amati tadi? Apakah ada hal yang kurang barangkali Pak menurut Bapak yang Pak rasakan sendiri? Menurut saya Pak, sudah berjalan sesuai dengan harapan saya. Proses coaching juga sudah berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Pak ya. Nah dalam hal identifikasi masalah juga saya melihat bahwa Pak Agus memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach yaitu Pak Tina ya menyadari bahwa siswa kesulitan memahami materi mungkin karena kompleksitasnya, sementara itu ada kemungkinan bahwa cara pengajaran Pak Tina ini belum sepenuhnya efektif katanya. Nah bagi semua siswa, oleh karena itu Pak Tina mulai berpikir bahwa materi tersebut mungkin cukup sulit bagi sebagian siswa. Nah dalam sesi ini ada satu hal yang ingin Pak tingkatkan dari Poroforma ketika menggali dalam hal mengidentifikasi masalah itu Pak, karena saya juga sudah melihat secara langsung berdasarkan observasi itu luar biasa. Ada nggak suatu hal yang sadari Pak? Masih ada sedikit kekurangan menurut saya Pak Made terkait dengan pengajuan pertanyaan berbobot. Itu yang mungkin perlu saya tingkatkan ke depannya. Iya benar Pak, jadi perlu adanya kedepannya untuk menggali potensi yang ada pada Pak Nyamantina itu dengan lebih pada pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, luar biasa. Pada rencana aksi saya juga melihat dan menyimak ya, sangat luar biasa sekali, di mana Pak Agus mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk motivasi Pak Tina sebagai seorang coach dalam hal ini agar lebih fokus ya dan memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman daripada peserta didik itu sendiri. Selain itu Pak Tina juga merencanakan ya berdasarkan pertanyaan yang Pak ajukan itu dengan menggunakan beragam sumber dan mempersonalisasi pengajaran guna mencakup berbagai gaya belajar. Nah Pak Agus dalam hal ini apakah sudah merasa cukup dengan menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Tina itu berdasarkan pertanyaan yang Pak lakukan? Merasakan cukup nggak di sana? Sudah cukup Pak, mungkin nanti di saat eksekusinya saja Pak Tina seperti apa nanti. Saya rasa untuk rencana aksinya sih sudah cukup.
Oke, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Agus. Dan berikutnya Pak, jadi berkaitan yang terakhir yaitu tanggung jawab ya Pak ya. Jadi saya juga mengamati bahwa Pak Agus selaku coach dalam hal ini sudah mengajukan pertanyaan mengenai komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Pak Ina selaku coach dalam hal ini, sehingga hasilnya Pak Ina ini menjadi lebih optimis. Nah, beliau juga akan mengatasi permasalahannya sehingga yang awalnya 50% siswanya itu tidak berhasil sehingga nanti bisa mencapai 100% dan berdampak pada pencapaian KKTP sendiri. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya perhatikan Pak Agus ini tolong ditingkatkan terus kemampuan yang Bapak miliki niki. Nah, Pak Agus yang terakhir niki, di mana langkah demi langkah kita sudah lewati ya, ini sangat baik sekali. Saya akan mencatat hasil observasi ini ya ke dalam supervisi akademik. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Saya merasa lebih memahami bagaimana alur Dirda tersebut dalam proses coaching Pak Mardika ya. Lebih memahami juga area mana yang perlu saya kembangkan, ya, di bagian mana yang perlu saya kembangkan, dan saya sangat berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Baik, terima kasih kembali Pak Agus Astungkaro, kita sukses bersama dan luar biasa sekali, dan Pak Agus sangat selalu menginspirasi kami semua. Terima kasih Pak Agus, saya saudara. Demikianlah sesi coaching supervisi akademik sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.